Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua masih dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan untuk hari ini karena masuk di weekend, kayak biasanya ya di weekend kita bahas hal yang ringan saja, yaitu pertanyaan dari Boboto semua, dari seminggu terakhir saja saya bacainnya. Dan yang saya bacakan juga itu yang sudah ada jawabannya langsung dari Pak Asisten. Jadi yang masih belum dibacakan berarti ya sabar, ditunggu saja nanti juga insya Allah akan saya bacakan. So langsung aja kita masuk di pertanyaan pertama. Baik Boboto, untuk saat ini saya ada beberapa pertanyaan dari Boboto semua yang insya Allah mewakili pertanyaan Boboto yang lain juga ya. Dan pertanyaan pertama, Kang, sebenarnya bursa transfer putaran kedua ini dimulainya kapan sih? Nah ini untuk jawabannya adalah khusus di tahun ini karena kemarin ada tragedi Kanjuruhan dan ya masalah yang lain-lain. Itu seharusnya bursa transfer itu dibuka tanggal 7 November sampai 5 Desember 2022. Tapi ya karena ada tragedi Kanjuruhan, ya akhirnya dimundurkan menjadi tanggal 2 Januari hingga 30 Januari 2023. Jadi sekarang sudah masuk tahapan dari bursa transfer putaran kedua. Nah, di sini juga ada beberapa bocoran lah yang mungkin saya bisa sampaikan ya. Jadi kemarin mengenai diundurnya bursa transfer, jadi ini juga sedikit menggagalkan beberapa buruan dari manajemen. Jadi tadinya manajemen sudah mengambil ancang-ancang untuk merekrut beberapa pemain atau ya ada pemain yang akan direkrut di putaran kedua jika seandainya dibuka bulan November dan Desember, karena melihat pemain ini akan habis masa kontrak dengan klubnya. Yaitu yang saya mau omongin ini, jujur yang mau saya omongin adalah posisinya penyerang tengah atau di posisinya Ejra Walian saat ini. Tapi ya itu juga ada alasannya, karena waktu itu melihat Ejra, jadi manajemen waktu itu melihat posisi Ejra ini masih cedera di awal-awal musim, dan melihat juga bahwa tidak ada pelapis untuk DDS. Jadi jika DDS tidak bisa bermain, entah itu kartu atau cedera, itu ya tidak ada pelapis yang seimbang gitu ya. Sehingga manajemen melihat ada beberapa peluang menggait posisi itu di pemain lokal. Sekali lagi pemain lokal, tapi karena tragedi Kanjuruhan kemarin, itu semuanya buyar gitu. Jadi merubah beberapa rencana manajemen lagi, termasuk di putaran kedua ini yang akhirnya dirubah oleh Luis Milla yang memang memerlukan back kiri gitu. Jadi ya apakah nantinya akan ada posisi tetap selain back kiri yang akan ditambah atau tidak. Nah ini ada batasan saya ngomongnya, apakah ya nggak boleh lah saya ngelewatin itu. Jadi biarin manajemen yang bekerja dulu, nanti kalau setelah di atas 80 atau 90% insya Allah nanti saya kabarin lagi. Tapi yang jelas ya ini ada batasan saya ngomong-ngomongnya gitu ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Kang, sebenarnya ada nggak sih pemain baru di putaran kedua ini? Kok belum ada yang diumumkan? Nah ini mungkin pertanyaan atau yang ditunggu-tunggu oleh Boboto juga. Ini banyak banget yang nanya baik di DM Instagram pribadi saya maupun yang di komen di beberapa postingan video saya terakhir. Jadi ya sebetulnya apa ya, saya juga lihat postingan Persib juga banyak bobotoh yang oh ini kode ini ya. Itu memang ada benarnya dan ada yang memang kemana-mana lah ya, tapi itu dijadiin hiburan aja. Oke, tapi saya jawab gini aja dengan singkat ya. Kapasitas saya karena yang dibatasi oleh Pak Asisten saat ini. Selanjutnya ya mangga bisa terserah bobotoh mau diartikan apa saja. Kalau pertanyaannya ada nggak pemain barunya? Insya Allah ada. Dan
Kemarin sudah ada 2, tapi satu gagal karena ada ketidakcocokan masalah kontrak atau ya ada miss sedikit masalah kontrak. Ya ini sih masalahnya ada di agennya juga mungkin ya. Jadi kontrak yang dipermasalahkan kemarin adalah masalah gaji dan durasi kontraknya. Ya saya nggak bisa jabarin semua, tapi saya kasih apa ya, bayangan aja. Misalkan gini, tadinya kan dengan harga misalkan satu musim sekian, padahal seharusnya itu untuk 2 musim. Manajemen mintanya 2 musim, tapi pihak itu nyangkanya cuma satu musim aja. Jadi kan dari manajemen tadinya mau bayar mahal untuk 2 musim, tapi kok tiba-tiba mereka mutusin ini untuk satu musim. Nah akhirnya ya udahlah, nggak terjadi kesepakatan di situ. Oke, jadi sementara ini baru satu ya, alhamdulillah sudah ada yang tanda tangan dan deal. Dan kalau sesuai rencana manajemen, yaitu akan ada 2 orang. Dan ya mungkin itu sajalah yang bisa saya bocorkan ya. Dan aduh punten. Ya pokoknya kalau rencana manajemen ada 2, tapi baru satu yang deal. Satu lagi kemarin gagal. Terkait kapan diumuminnya, itu saya cuma bisa kasih bocoran aja bahwa tim editor Persib saat ini sudah menyelesaikan tugasnya, alhamdulillah juga, dan sudah selesai lah membuat profil pemain yang akan di launching atau yang akan diumumkan Wilujeng Sumpingnya gitu ya. Tinggal ditunggu tanggal tayang saja. Tapi kalau pemain barunya sih sudah siap untuk ya nanti go publik lah istilahnya gitu ya. Dan untuk pesan dari Pak Asisten, ini bisa saya sampaikan, untuk mulai hari ini selalu kunjungi medsos Persib aja setiap 5 jam sekali katanya. Jadi pokoknya kalau ada durasi videonya yang sekiranya 1,5 menit sampai 2 menit ya berarti itulah video welcome-nya katanya gitu ya. Jadi diinget-inget mulai hari ini setiap 5 jam sekali dipantengin aja medsos Persib. Dan pertanyaan ketiga, Kang, upami laga tunda seandainya ada pemain baru bisa dimainkan atau tidak? Jawabannya tidak bisa ya, karena regulasinya seluruh pemain baru tim Liga 1 ini bukan cuma Persib itu bisa dimainkan untuk putaran kedua. Dan khusus untuk laga tunda itu sudah harus pemain yang didaftarkan di putaran pertama. Oke, jika ada itu juga pemain barunya. Pertanyaan keempat, Kang Punten, kalau tiketnya dihibahkan ke saudara, sekalian juga dipinjamkan KTP untuk penukaran tiketnya bisa ya nggak? Bisa nggak ya Kang kira-kira? Tolong bantu jawab Kang, terima kasih. Nah jawabannya bisa banget ya, jadi mau dijual lagi atau mau dikasihin ke teman saudara itu nggak apa-apa bisa, insya Allah bisa. Yang penting mau itu COD ketemuan di tempat apa namanya penukaran tiket itu terserah bobotoh lah gimana caranya. Dan jangan lupa untuk email dan WA nanti yang dikirim ke email kita atau email pembeli sebelumnya itu dikasihkan juga ya ke nantinya ke teman saudara atau yang mau nukerin tiket. Jadi biar mereka yang nukerin kasih aja pinjam KTP kita ya sehari nggak apa-apalah mungkin ya kalau yang udah kenal mah gitu nggak masalah. Jadi setelah penukaran tiket gelang itu mah udah terserah siapa aja yang mau masuk. Kalau udah punya gelang tiket ya yang mau masuk siapa aja itu udah bebas. So ya sudah, untuk masalah welcome ditunggu ya per 5 jam saja mulai dari hari ini bisa hari ini bisa besok ya, pokoknya ditunggu aja lah. Dan mungkin itu saja bobotoh informasi yang bisa saya kasih di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi baru dan wawasan baru untuk teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Assalamualaikum bobotoh, salam dunia.